Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun serta pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan dunia fotografi dan juga videografi. So, kalau kalian tertarik dengan hal tersebut, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Dan ya, di sini mungkin kalau kalian pengen bahas penampilan gue dulu memang ada sedikit perubahan, tapi ini cuma kacamata minjem doang, buat style doang ya. Karena ini sebenarnya kacamata sunglasses yang sebenarnya keren. Gue lupa namanya apa sekali, lu tau nggak? Yang kalau kena matahari dia jadi hitam. Punyanya Aldi. Jadi ini gue minjem doang. Tapi kalau ya menurut kalian gimana? Gue pakai kacamata, oke nggak? Oke, balik lagi ke pembahasannya. Jadi di sini gue pengen membahas ada satu pengumuman dari brand kamera Canon, di mana mereka meluncurkan satu kamera yang udah beberapa kali kita bahas di Shutter News dan di pembahasan yang sendiri juga gitu. Kita ada nggak sih pembahasan dia yang sendiri? Jadi beberapa kali kita bahas tuh di Shutter News, di mana ada rumor-rumor tentang kehadiran Canon EOS R5C atau kamera implementasi cinema dari Canon EOS R5. Dan ternyata Canon meluncurkan kamera yang namanya benar-benar persis Canon EOS R5C. Gitu. Tapi dia memang masuk ke dalam cinema lainnya dia. Jadi di sini si R5C ini masuknya bukan jajaran mirrorless, tapi dia masuk ke jajaran lini cinema. Nah, ini akan jadi pembahasan yang menarik karena seperti biasa akan ada pro dan kontra dalam pembahasan. Gue tidak suka sebenarnya ya pakai kamera, rasanya itu agak aneh. Jadi kita lepas aja. Ya, kayak yang tadi gue bilang, soal Canon EOS R5C ini ada pro dan kontra. Kayak kalau kalian nonton di beberapa channel-channel luar juga itu biasanya ada perbedaan antara satu dan yang lainnya. Kalau kalian nontonin orang-orang yang pro Canon, udah pasti itu kamera yang sangat-sangat menarik. Bukan di sini gue bilang tidak menarik ya, tetap menarik juga. Cuman gue coba untuk senetral mungkin. Tapi kalau kalian nonton dari beberapa video-video kayak kamera conspiracies yang biasa dia selalu pakai kata-kata triple hammer juga kalau misalkan ada kamera baru dari Canon, ya di situ akan framingnya terlihat sangat buruk. Nah, di sini gue coba untuk memberikan impresi gue dan opini gue yang gue sih berusaha untuk senetral mungkin gitu dari sudut pandang seorang kamera reviewer. Dan gue rasa walaupun kita belum dapat kameranya untuk pegang, gue rasa ya dari beberapa informasi yang udah diberikan oleh Canonnya sendiri, lalu dari beberapa channel-channel yang gue tonton di luar juga, opini-opini mereka gue rasa udah cukup menarik gitu untuk kita coba memberikan opini dari kita sendiri gitu, dari SM Media. Sebenarnya sih dari gua gitu ya, karena sekali lu merasa menyumbang opini ya dari gua. Oke, langsung aja. Jadi kameranya secara fisik sebenarnya ini agak unik. Jadi dia bener lebih gede karena dia membawa apa namanya active cooling, membawa kipas di internal kameranya. Jadi kalau kalian lihat dari samping itu jelas banget kalau dia lebih mundur ke belakang, hampir mirip kalau dilihat dari samping itu jadi mirip kayak si C70. Kita juga udah review kamera sinemanya Canon yang C70, kalau kalian belum nonton silahkan dicek juga. Tapi ya kurang lebih kalau dari samping kita lihat lumayan mirip gitu ya, jadi lebih tebel gitu. Cuman overall looknya di luar dari si kipasnya itu tadi, ini masih mirip banget, bener-bener mirip kayak si R5 gitu. Jadi kayak bener-bener hybrid fusion gitu antara R5 dan juga jajaran sinemanya Canon. Karena di sini gue cuma merasa agak sedikit kecewa aja karena tadinya gue expecting akan ada overall redesign gitu. Tadinya gue berpikir kayak A7S3 lalu nongol FX3 gitu kan. Nah, FX3 kan membawa desain yang gokil banget gitu. Maksudnya berbeda banget dari si A7S Mark III. Walaupun ya jeroannya sama, tapi ternyata di sini enggak. Di sini dia membawa bentuk fisik yang memang ya footprintnya masih Canon R5 banget. Cuma lebih gede aja karena si kipas itu. Sama ya di beberapa fisiknya sih ada beberapa yang berbeda juga. Memang kayak dia switch on off-nya, bukan on off-nya ya, tapi off foto dan videonya. Jadi itu sekalian switch mode juga. Itu bentuknya kayak cinema lainnya Canon banget. Itu mirip banget sama C70 by the way. Switchnya itu cuma kalau di C70 nggak ada mode foto. Dia adanya mode off.
lock sama on kalau nggak salah. Tapi di sini dia buat ke mode foto dan juga mode video gitu. Sekaligus kalau di tengah dia buat matiinnya gitu. Jadi ya di situ ada beberapa perubahan kecil. Lalu di tombol shutternya juga sekarang berwarna merah. Jadi untuk memberikan statement kalau ini adalah kamera cinema, kamera video, concernnya gitu kan. Dan dia punya tali lag. Jadi kalau kita lihat secara fisik salah satu perbedaannya, kalau kalian nggak tahu tali lag ya, tali lag itu kayak kalau kita lagi merecord kamera tuh memberikan ada notifikasi lampu kecil di depan, itu namanya tali lag. Ya nothing special buat kita karena kita juga udah ada ya di X-T3 dan X-T4. Cuman ya di Canon R5 itu nggak ada dan di sini dia ada, yang menandakan kalau memang fokusnya lebih serius juga ke arah video gitu. Lalu selain itu dari segi Hotsu-nya, tapi ini secara fisik sih nggak kelihatan ya, cuma si Hotsu-nya ini sekarang dia udah mendukung multi interface yang bisa kalian pasang aksesoris untuk audio recorder yang nantinya filenya ke-record bareng dengan video kalian kayak dari Tascam. Tapi ya itu gua rasa akan berguna gitu buat para profesional. Cuman untuk gua karena mic juga jarang pakai yang XLR, ya bukan sesuatu yang gue puja-puja gitu ya, tapi ya mungkin itu bisa berguna untuk beberapa orang. Dari segi baterainya dia masih sama. Jadi kalau kalian mungkin pengguna R5 atau R6 kayaknya itu baterainya mirip-mirip, jadi kalian bisa swapping baterai juga. Dan dia kalau gue lihat di DP review katanya sih kemungkinan besar dia bisa menggunakan vertical grip yang sama juga gitu. Jadi kalau kalian punya vertical grip untuk R5 ya itu bisa dipasang juga di R5C ini. Mungkin itu adalah kelebihan dengan decisionnya, dimana dia tidak merubah bentuk fisiknya secara ekstrim gitu. Cuma memang dilebihin karena ya butuh kipas internal aja gitu. Tapi secara fisik, secara compatibility ya masih sangat mirip dengan Canon EOS R5 gitu. Jadi orang nggak terlalu kaku. Lalu yang menurut gue major banget di sini, yang gue jujur suka banget di sini, dia menggunakan konsep yang bener-bener hybrid dari segi sistem operasinya. Bukan sistem operasinya ya, mungkin kita menyebutnya user interface-nya gitu. Tapi bisa kita bilang mungkin sampai ke tahap sistemnya, karena di sini perbedaannya cukup signifikan. Kayak kalau kalian masuk ke mode foto itu rasanya seperti pakai R5 aja, normal gitu. Gimana sih UI-nya Canon gitu kan, bener-bener yang mudah untuk dipelajari, simple, lalu ya apa-apa settingannya itu straight to the point. Tapi begitu kita ubah switch-nya, kita masuk ke mode video, ini menarik karena dia ternyata membawa user interface layaknya EOS Cinema Line, dan bener-bener interface EOS Cinema Line. Nah ini poin yang gue suka banget, karena ini yang membedakan antara dia dengan si FX3 ya. FX3 itu kan walaupun bentuknya diubah jadi cinema, tapi jeroannya, menunya, dalamnya itu bener-bener ya mirrorless-nya Sony gitu. Sedangkan si Canon ini walaupun bentuknya tidak berubah banyak gitu kan, bentuknya masih kayak mirrorless cuman di hybridin jadi cinema, tapi dalamnya, jeroannya, bukan jeroannya sih, lebih ke sistemnya, itu benar-benar jadi cinema gitu. Terutama di mode video ya, memang terkhususkan di mode video, bukan terutama. Jadi di mode video benar-benar tuh UI-nya cinema banget. Dan gue nggak tahu sih, mungkin untuk beberapa orang akan jadi lebih kaku buat yang tidak mengoperasikan kamera cinema. Tapi buat temen-temen yang mungkin memang pengguna kamera cinema sebelumnya, memang dalam produksinya itu banyak pakai kamera cinemanya Canon, ini akan sangat membantu karena UI-nya jadi seragam gitu. UI-nya di sini benar-benar kayak jajaran cinemanya Canon. Nah, yang gua lihat jarang dibahas orang, dan di promotional videonya Canon pun gua kayaknya nggak begitu notice kalau hal ini diangkat. Padahal ini menarik banget karena yang akan membuatnya dia cukup berbeda gitu dibandingkan si FX3 ya, yang sama-sama. Jadi ini kan dua kamera nih sama-sama kayak hybrid mirrorless cinema kamera. Cuman dengan si R5C membawa UI sistem untuk pengaturan di dalamnya itu benar-benar kayak dari cinema lainnya Canon, berarti dia bisa pakai shutter angle gitu, dan proper shutter angle. Dan itu menarik karena ya paling nggak di R5 itu tidak ada, dan di si Canon ini R5C itu jadi ada shutter angle karena dia menggunakan UI-nya cinema lainnya Canon gitu. Gue nggak tahu sih, mungkin ini harus dikonfirm dulu ya, kayak belum ada review yang begitu mendalam juga. Tapi dengan UI tersebut gue sih yakin harusnya ada pilihan untuk menggunakan shutter angle. Dan itu untuk videographer, untuk professional video production,
gue yakin akan sangat-sangat membantu. Gue belum pernah bahas sih. Mungkin kalau nanti kalian banyak yang tertarik, gue akan bahas perbedaan shutter angle dan juga si shutter biasa gitu, shutter speed. Intinya ini benar-benar secara sistem terasa seperti sinema kamera banget gitu. Ketika di mode video dia membawa pengoperasian ala-ala sinema yang harusnya itu akan cukup menarik gitu untuk teman-teman yang memang dalam workflow-nya banyak menggunakan kamera sinemanya Canon. Lalu dari segi format juga di sini dia udah agak berbeda dengan R5C karena dia membawa format XFAVC juga. Ini format yang identik juga dibawa oleh kamera sinema lainnya Canon. Jadi kalau kalian bener-bener kayak udah ada kamera A, kamera B itu pakai sinema lainnya Canon yang lain gitu kayak C300, C200. Nah, ini digabung dengan si R5C ini formatnya bisa sama gitu. Karena kalau misalkan kalian pakai R5, ya formatnya adalah format mirrorless-nya Canon gitu. Tidak ada XFAVC ini. Sedangkan di R5C sekarang udah bisa. Jadi lebih seragam juga dalam workflow kalian. Kalau kalian swap atau menggunakan multiple kamera dengan EOS Cinema Line yang lainnya, itu bakal lebih fluid gitu. Bakal lebih oke gitu. Dari editingnya pun bakal lebih reliable karena menggunakan format yang sama. Lalu kamera ini juga membawa format Cinema Raw Lite. Cuman di sini kayaknya dia agak berbeda. Kayaknya dia Cinema Raw Lite-nya nih bener-bener yang kayak EOS Cinema Line. Karena seingat gue harusnya R5 itu kan dia bawa ya 8K RAW. Dan itu salah satu yang dulu dipromoin banget. Cuman kayaknya 8K RAW di R5 gue belum bisa confirm, tapi yang gue lihat dari beberapa cara mereka mempromosikannya kayaknya ini akan berbeda gitu dengan RAW-nya R5 gitu. Jadi ini akan lebih proper ke Cinema Raw Lite-nya Canon. Lalu kalau kalian ingat si R5 itu kan dulu dia kena triple hammer-nya karena overheating kan. Overheatingnya cepet, jadi 8K RAW-nya nggak begitu kepake juga. Cuman di sini karena udah jelas dia pakai active cooling, di dalamnya ada kipas. Dia menawarkan perekaman 8K RAW 60 frame per second unlimited recording. Itu bakal gokil banget mungkin untuk beberapa orang. Gue sih mungkin dalam workflow gue tidak bisa terlalu memanfaatkan 8K ya, udah overkill banget gitu. Dan kalaupun pengen pakai 8K 60p itu pastinya harus pakai memori yang paling cepatnya, CF Express Type B kalau nggak salah. Jadi nggak bisa pakai yang SD cardnya, walaupun kalian pakai V90 pun itu tidak akan cukup. Jadi ya itu. Cuman ya untuk beberapa orang gue rasa yang memang pengen banget nyobain 8K sebagai workflow video utamanya, di kamera ini bakal lebih proper. Karena ya tadi formatnya Cinema Raw Lite yang benar-benar kayak di bawah kamera sinema Canon yang mungkin udah lebih disupport software video editing gitu kan. Jadi gua rasa akan lebih proper juga gitu. Belum lagi ya tanpa overheat ini, unlimited record pasti bakal lebih oke. Lalu ya dari segi slot tadi udah kesinggung dikit, slot juga masih sama, dia membawa dua tipe. Kalian yang maksimalnya itu kalau pengen semua formatnya bisa dipakai itu pakai CF Express Type B. Tapi kalau kalian pakai SD card aja itu juga bisa langsung menggunakan kamera ini gitu. Tapi pastiin pakai yang spesifikasinya cukup tinggi kayak UHS 2 minimal atau udah tersertifikasi V90 gitu. Ini menurut gue jadi satu deal yang oke banget karena kemarin gue nyobain si Z9-nya Nikon ya, tidak par to par memang kameranya, cuman ya di Z9 karena tidak ada opsi SD card tuh cukup menyusahkan ya. Makanya kita nggak bisa kasih footage juga kemarin di video impresinya. Tapi di sini ya si R5C ini paling nggak dia udah punya, paling nggak dia punya opsi untuk kita pakai SD card biasa juga gitu. Jadi untuk beberapa orang gua rasa itu akan sangat versatile gitu untuk digunakan dalam berbagai keadaan. Nah, tapi di sini ada pengurangan yang ini paling kontroversi menurut gua. Mungkin bukan paling kontroversi karena paling kontroversi itu sebenarnya dia masih membawa micro HDMI. Yang gue sih nggak mau terlalu bahas ke sana, tapi itu memang jelas deal breaker juga sih buat gua untuk kamera sinema gitu ya. Karena dulu gua pernah kerja pakai kamera dengan micro. Ya gue pernah cerita di video lain, gue pernah kerja pakai kamera dengan kabel micro HDMI dan gue ngerusakin 3 kabel dalam sekali jalan kerja gitu. Maksudnya ya dari segi rigiditas si kabelnya pun itu kurang reliable gitu. Bukan cuma dari port si kameranya aja, tapi dengan opsi dia pakai micro itu kayak agak kurang aja gitu. Apalagi kita kemarin pakai Z-Cam juga kan udah gede kayak HDMI-nya kalau nggak salah udah mini atau full size gitu. Z-Cam tuh kamera kita tuh coba Z-Cam E2 kalau nggak salah ya. Dan itu dia kamera sinema kecil dan
ya output HDMI-nya udah lebih reliable gitu, lebih gede. Jadi memang itu turun down juga. Sama yang banyak orang bahas itu dari segi IBIS-nya. Karena IBIS-nya tidak hadir di sini. Padahal R6, R5 itu punya IBIS full frame yang bisa gue bilang tuh waktu Canon ngeluarin kayak paling bagus gitu di jajaran full frame ya. Kalau kita ngomong IBIS only di jajaran full frame, ya R6, R5 tuh juara banget. Cuman di sini, di R5C ini ternyata dihilangkan si IBIS-nya. Pro dan kontra, kita bisa lihat dari beberapa perspektif. Cuman buat gue jujur memang sebuah deal breaker. Tapi kalau kita lihat concern kamera ini memang sebagai kamera cinema, memang masuk akal karena nggak ada kamera cinema yang pakai IBIS. Setahu gue kecuali FX3 itu kemarin ya. Tapi FX3 ya itu dia berasa sangat jeroannya A7S3 gitu kan. Tapi masuk akal kalau kita cuma melihat dia sebagai kamera cinema gitu. Cuman maksud gue gini, memang ada beberapa alasan katanya kalau misalkan getaran-getaran kita mounting, misalkan kayak mounting di mobil dan lain sebagainya gitu, bisa ada problem gitu dengan IBIS. Tapi maksud gue kenapa nggak dibikin sistemnya ada IBIS, tapi ketika kita butuh atau kita matiin dia bisa nge-lock aja di tengah, kan harusnya bisa gitu ya. Atau ya memang ada satu problem juga karena mungkin kamera-kamera dengan IBIS kan memang kalau nge-lock ya locknya tetap mungkin ada motornya yang harus bekerja di situ mungkin ya. Memang kalau kita lihat dia sebagai kamera cinema wajar, tapi gue lebih suka konsep si R5C ini tadinya yang di bayangan gue. Dia bakal jadi kamera hybrid yang untuk pengguna yang lebih general gitu, termasuk content creator gitu kan, yang kayak gue yang mungkin nggak cuma kayak gue, mungkin yang kayak travel vlogger, travel video creator dan kawan-kawan gitu yang sering jalan atau wedding dan lain sebagainya. Gue rasa dengan dia tidak ada IBIS, R5 akan lebih oke gitu. Maksudnya kayak di posisi ini, oke, tadi banyak beberapa kelebihan yang menarik gitu, kayak sistemnya udah yang menggunakan UI cinema banget. Oke, itu bagus. Cuman kalau suruh pilih gue R5C sama R5, kalau di ST sih gue rasa gue akan lebih pilih R5 gitu, karena ya IBIS-nya itu akan sangat membantu dalam workflow gue. Begitu juga gue rasa di beberapa workflow lain, ya tadi travel vlogger mungkin, atau food vlogger, atau ya wedding fotografi, videografi, gue rasa akan lebih oke gitu. Sedangkan si R5C ini mungkin menargetkan cukup sempit ke orang-orang yang bener-bener profesional video production. Mungkin. Gue akan bahas lebih panjang nanti di reviewnya. Gue rasa gue juga nanti akan request akses untuk cobain kameranya dengan Canon Indonesia. Cuman untuk kesimpulan sekarang mungkin gue rasa memang menargetkan target user yang berbeda tuh antara si R5 dan R5C. R5 akan tetap eksis. R5C akan hadir sebagai opsi baru kalau kalian memang concernnya lebih profesional video production, ngerjain TVC, ngerjain film gitu. Karena gue nonton si pendapatnya di peer review juga masuk akal gitu. Sebenarnya ya tanpa IBIS kalau di kamera cinema masuk akal, karena orang yang bergerak di cinema atau profesional video production ya, yang kelasnya profesional banget gitu kayak TVC, filmmaking dan kawan-kawannya, ya mereka punya cara lain untuk menstabilkan footage-nya, kayak menggunakan gimbal-gimbal profesional, menggunakan flycam dan lain sebagainya gitu. Jadi ya IBIS jadi tidak relevan di situ. Jadi ya di situ cukup masuk akal. Tapi balik lagi, secara kesimpulan gue sih ngelihatnya ya untuk orang-orang seperti gue, R5 tetap masih masuk akal gitu. R5C akan lebih spesifik kepada mereka yang memang butuh AK60p RAW internalnya, lalu unlimited recordingnya, lalu XFAVC-nya gitu. Jadi pada kebutuhan-kebutuhan yang spesifik. Shutter angle dengan UI cinema-nya gitu kan. Jadi untuk mereka yang memang ya itu tadi kebutuhan yang cukup spesifik gitu, lebih ke arah professional video production. Dan oh ya, soal harga dulu, soal harga juga gue setuju dengan orang-orang luar yang ngomong harganya ternyata tidak terlalu jauh gitu. Orang tuh pada mikirnya, gue pun termasuk mikirnya R5C akan jauh kelasnya dengan R5, tapi ternyata tidak terlalu jauh karena hanya beda $600.
Ya memang R5-nya juga udah kamera yang lumayan mahal gitu kan, bukan kamera yang ecek-ecek. Memang dia flagship juga kan masuknya sebenarnya. Dan tapi perbedaan antara R5 ke R5C ini dengan $600 tidak terlalu jauh, yang membuatnya memang menjadi satu opsi aja gitu. Satu opsi yang ya balik lagi tergantung kebutuhan kalian. Gua rasa mungkin Canon juga tidak akan menargetkan penjualan R5C ini di atas R5 gitu, karena menurut gua kalau kita melihat user general sih R5 masih lebih appealing gitu. R5C untuk yang lebih geek soal kamera mungkin akan lebih menggoda gitu, sama yang memang bener-bener butuh dari segi video production gitu. Tapi itu cuma pendapat gua aja. Gua sih tetap excited buat nyobain, karena apalagi dengan UI-nya yang tadi, gua paling excited itu dia dengan membawa UI cinema, itu menurut gue menarik banget. Tetap gue bakal request ke Canon Indonesia buat review unitnya, dan silahkan kalian jangan lupa untuk subscribe. Tapi itu aja buat pendapat gue di video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa memberi informasi kalau kalian belum tahu soal kamera ini. Dan ya, silahkan taruh juga pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kita dapat kesempatan untuk review, silahkan taruh juga di kolom komentar bagian apa yang perlu kita review dari kamera tersebut. Silahkan kalian request aja, karena itu bisa jadi catatan juga buat review kita nantinya. Oke, itu aja buat video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.